Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di Bisik Malam. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah berkenan mampir ke channel ini. Cerita kali ini dari Mas Dito, salah satu pendengar Bisik Malam di Indramayu, menceritakan pengalamannya di tahun 2014. Waktu itu Mas Dito masih kelas 2 SMA. Jadi Mas Dito ini harus ngerantau ke Bandung buat sekolah. Nah, karena nggak punya keluarga di Bandung, jadi Mas Dito nyari kos-kosan yang dekat sama sekolahnya. Nah, memang waktu itu kamar yang dipilih sama Mas Dito harganya lebih mahal. Kenapa? Karena di dalam kamar itu ada kamar mandinya. Jadi kalau kamar yang lain tuh kamar mandinya ada di luar rame-rame bareng-bareng, sementara Mas Dito harganya lebih mahal, cuman yaitu kamar mandi di dalam. Nggak apa-apa, menurut Mas Dito lebih baik ngeluarin duit lebih daripada ya harus keluar kamar cuman buat cuci muka. Apalagi kalau malam-malam kebangun pengen ke kamar mandi harus keluar kamar, jalan jauh, terus ya kalau pagi ngantri berebut sama temen-temennya yang lain. Udahlah, ini kan enak ya di kamar sendiri, mau ngapain juga enak, kata Mas Dito. Nah, ceritanya malam itu Mas Dito nyetel ngatur jam alarmnya di jam 3 pagi. Soalnya kan lagi ujian semester. Jadi rencananya Mas Dito bangun jam 3 pagi supaya punya waktu lebih buat belajar sebelum ke sekolah. Nah, disetel lah jam wakernya ini di jam 3 pagi. Nah, Mas Dito sendiri tidur, jam 3 jamnya bunyi. Ring 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 ring. Mas Dito bangun, langsung matiin jamnya. Ya, Mas Dito jalan ke kamar mandi. Terus ya cuci muka. Nah, keluar dari kamar mandi, langsung duduk di meja belajar, ngambil buku yang mau diujikan buat besok, buku pelajaran maksudnya kan. Nah, di situ masih sepi, masih hening suasana kos-kosan, cuman kedengeran suara kertas bukunya Mas Dito aja, srek, srek, srek. Lagi sepi kayak gitu, dari dalam kamar mandi tuh kedengeran suara yang lumayan keras, krak kayak gitu. Kan penasaran Mas Dito, itu apaan ya? Jadi Mas Dito masuk ke kamar mandi, dicek, ternyata rak kayu yang di atas wastafel itu patah jadi dua. Ya, alhasil peralatan mandinya Mas Dito itu ya berantakan, kayak odol, terus ya sabun, sikat gigi, semuanya tuh berantakan, berserak di lantai. Mas Dito pun ya ngambil ngerapiin seadanya aja lah, nggak ngerapiin bener-bener. Habis itu Mas Dito ya keluar lagi dari kamar mandi, pintunya ditutup, lanjut belajar. Baru beberapa menit Mas Dito tuh ngedenger ada suara air dari kamar mandi, kayak dari shower. Suaranya kan, oh perasaan shower tadi mati ya, kenapa kok bunyi, apa showernya rusak lah. Terus ya Mas Dito yang ngecek ke dalam kamar mandi, ternyata bener showernya itu ya ngucur, keluar air deres. Sama Mas Dito dimatiin keran showernya, ternyata bisa. Lah, ini kok bisa dimatiin, berarti tadi ada yang ngidupin dong, pikir Mas Dito kan kayak gitu. Kalau nggak dihidupin ya gimana caranya keran itu keluar. Ini dimatiin normal, nggak rusak, berarti tadi ada yang ngidupin. Nah, di sini Mas Dito udah mulai ngerasa nggak nyaman, pikirannya ini udah kemana-mana. Jangan-jangan kayak gitu kan. Lah, udahlah keluar, kata Mas Dito, keluar dari kamar mandi. Cuman sekarang buat mastiin, dicek shower udah mati, terus ya lampu kamar mandi juga dimatiin sama Mas Dito. Tak, pintunya ditutup lagi. Mas Dito lanjut belajar lagi di meja belajarnya tuh. Nah, baru beberapa menit ada yang aneh lagi. Jadi lampu kamar yang tadinya terang tiba-tiba berebet. Jadi kan ya belajarnya keganggu karena lampunya berebet kan. Kok lampunya jadi berebet kayak gini? Baru juga ngomong kayak gitu, dari dalam kamar mandi kedengeran lagi suara air shower. Terus
Mikir kan Mas Dito, lah dol kali ya di kamar mandi ini keran showernya, makanya bisa hidup sendiri. Nah baru juga mikir gitu, disusul lagi sama suara air keluar dari wastafel, terus. Nah seolah-olah di dalam kamar mandi itu kayak ada orang yang lagi cuci tangan, kayak orang aktivitas lah. Jadinya kan ya jantungnya Mas Dito langsung deg-degan, der. Ini apa ya? Ini apa ya? Nah, Mas Dito tuh nekat, ya memberanikan diri lah, nekat ngebuka pintu kamar mandi. Dibuka pintu kamar mandi kan gelap, cuman masih ada cahaya masuk dari kamar, jadi ya biarpun gelap masih kelihatan. Nah Mas Dito itu kaget gara-gara ngelihat di depan cermin, di atas wastafel kan ada cermin. Nah di depannya itu ada sosok hitam siluet lagi berdiri ngadep ke arah cermin, cuman ya sosok hitam aja kayak bayangan orang gitu, siluet kan. Nah di situ tangan Mas Dito tuh udah mulai gemeter, tangannya ngeraba-ngeraba nyari saklar lampu kamar mandi. Nah begitu dapat cetak, saklarnya dinyalain, ternyata di kamar mandi itu nggak ada siapa-siapa. Anehnya lagi suara air dari shower sama wastafel itu ya berhenti, nggak ada suara apa-apa di situ. Loh, nggak ada apa-apa, suara shower sama suara wastafel juga udah berhenti. Nah di sini kan ya Mas Dito ya meyakinkan dirinya kalau sebenarnya cuman halusinasi dia aja, kayaknya aku nih kurang tidur, kata Mas Dito tuh. Ya udahlah, cuman rasa penasaran nih masih ada, gimana kalau dimatiin lagi ya. Jadi sama Mas Dito tuh dimatiin lagi. Tak, begitu lampu kamar mandinya dimatiin lagi, suara shower, suara air sama sosok itu masih berdiri di situ. Posisinya masih sama, belum berubah, berdiri di depan cermin, menghadap ke cermin. Nah ngelihat itu Mas Dito langsung loncat, lari ke atas kasurnya. Nah cepetan buruan Mas Dito tuh ya pakai selimut, sembunyi di bawah selimut, sambil mata Mas Dito nih terus-terusan ngawasin ke pintu kamar mandi, ngeliatin ke pintu kamar mandi, mastiin ternyata sosok itu keluar dari kamar mandi. Kelihatan kakinya keluar dari kamar mandi. Begitu sosok itu keluar dari kamar mandi, kan kena sorot lampu yang ada di kamar ya, jadinya kelihatan. Mas Dito tambah kaget lagi. Kenapa? Karena sosok yang keluar dari kamar mandi itu dirinya sendiri, Mas Dito sendiri, mukanya, badannya, bajunya, semuanya tuh ya Mas Dito. Malah sosok itu naro handuk di bahunya, handuknya Mas Dito yang dipakai dia tadi buat cuci muka. Nah Mas Dito kan cuman membeku ngelihat si sosok itu, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah sementara si sosok itu ngeliatin ke Mas Dito nggak berkedip, tatapannya nih tajam. Nah sosok itu ngambil handuk, terus handuknya dilempar ke Mas Dito. Nah Mas Dito kan ya refleks, dia loncat mau kabur dari kamar itu, lari ke pintu kamar kan. Nah begitu Mas Dito buka pintu kamar, kaget lagi, ternyata di depan pintu kamar udah berdiri sosok yang sama persis kayak dirinya, sama kayak yang ada di depan kamar mandi. Cuman bedanya sosok yang ini seolah-olah dia tuh ikut kaget ngelihat Mas Dito, sama kayak Mas Dito ngelihat dia kaget, dia juga ngelihat Mas Dito tuh kaget. Jadi mereka berdua nih sama-sama kaget. Nah sama-sama kaget, Mas Dito refleks nengok ke belakang, ternyata sosok yang ada di depan kamar mandi itu udah nggak ada. Mas Dito ngeliat lagi, balikin pandangannya ke depan, sosok yang ada di depan kamar juga udah nggak ada. Nah di situ jantung Mas Dito masih deg-degan, deg. Mas Dito kan ya mau balik lagi ke kasurnya. Nah disitulah Mas Dito lagi-lagi membeku, nggak bisa ngapa-ngapain, gara-gara di atas kasurnya ada dirinya sendiri lagi tidur, masih pakai selimut. Ya Mas Dito pakai baju yang sama, masih terlelap di situ. Jadi Mas Dito tuh ngelihat dirinya sendiri lagi tidur. Belum juga Mas Dito memproses kejadian ini, otaknya mau mencerna, tiba-tiba kedengeran suara alarm, ring. Nah Mas Dito itu kebangun, ya langsung bersyukur kan, alhamdulillah tadi itu cuma mimpi ternyata. Tapi
badannya Mas Dito nih udah basah sama keringat dingin, jantungnya masih deg-degan, deg 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 deg. Nah, ngelihat jam-jam 3 pagi, alhamdulillah mimpi alarmnya dimatiin sama Mas Dito. Mas Dito ya jalan ke kamar mandi buat cuci muka. Nah, begitu Mas Dito buka kamar mandi, nyalain saklar lampu kamar mandi, cetak terang, ternyata rak kayu yang di atas wastafel itu bener-bener patah jadi dua. Terus ya peralatan mandinya Mas Dito ya berserakan di lantai sama persis kayak yang ada di mimpinya tadi. Mas Dito kan langsung deg-degan lagi di situ. Kok kayak gini ya? Nah, begitu Mas Dito ngeliat ke meja belajarnya, ternyata bukunya itu udah ada di atas meja belajar. Padahal dari bangun tadi kan Mas Dito belum sempet nyentuh buku itu kan. Kenapa bukunya udah ada di atas meja belajar? Apa yang tadi itu bukan mimpi, atau jangan-jangan ya ada sesuatu yang lain, kata Mas Dito tuh. Nah, akhirnya Mas Dito tuh ya gimana ya, cuman bisa berdoa minta perlindungan sama Allah, dan ceritanya pun selesai sampai situ. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mendengarkan cerita ini. Setelah kejadian ini Mas Dito ya nggak ngalamin apa-apa lagi, cuman malam itu bener-bener aneh. Terima kasih, mudah-mudahan ceritanya bisa menghibur. Apabila dalam penyampaian banyak kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Mang Asep, pamit undur diri. Assalamualaikum.